Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jumpa lagi dalam demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi di modul 1.4 oleh Yunidian Widianisi SPD MMPD CGP Angkatan 8. Restitusi dikembangkan oleh Diane Gossen berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Diane Gossen dalam bukunya Restitution Reconstruction Social Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen memberi kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam melakukan restitusi, ada yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam melakukan proses segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang dijalankan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ada kalimat seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Memvalidasi tindakan yang salah bisa dibuat dalam kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan menanyakan keyakinan dapat dengan kalimat, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kasus 1. Naomi sebagai ketua kelompok merasa kesal sekali pada Farisa karena Farisa malah main HP ketika sedang melaksanakan tugas kelompok di kelas. Naomi sudah mencoba mengingatkan, namun Farisa tetap saja main HP. Karena kesal, Naomi merebut paksa HP Farisa dan akhirnya mereka bertengkar. Bagaimana kemudian guru menerapkan segitiga restitusi dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer? Mari kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kalian berdiskusi dalam kelompok ya untuk menjelaskan apa saja penerapan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Farisa, jangan main HP mulu. Apa sih? Ibu, ini Farisanya main HP mulu nih, gak mau kerja kelompok. Ada apa ini Naomi, Farisa? Iya, Bu. Tapi Naomi ngerebut HP aku. Tapi dia gak mau kerja kelompok, Bu. Oke, Naomi, Farisa, nanti kita bicara ya di ruang guru. Farisa, Naomi, silakan dulu. Waalaikumsalam. Naomi, Farisa, tadi kalian sudah membuat kegaduhan di dalam kelas ketika sedang melaksanakan kerja kelompok. Boleh ibu tahu apa masalahnya? Iya, Bu. Saya marah dan kesal karena HP saya tiba-tiba diambil oleh Naomi. Ya Farisa, kalau ibu jadi Farisa, ibu juga pasti akan kesal kalau ada orang yang tiba-tiba mengambil barang milik kita. Tapi kamu apakah tahu mengapa Naomi melakukan hal tersebut? Iya, Bu. Saya salah. Tadi saya malah main HP saat main kerja kelompok. Melakukan kesalahan ada hal yang manusiawi Farisa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, namun dari kesalahan yang kamu buat, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati sebelumnya? Iya, Bu, bahwa kita harus saling kerjasama saat kerja kelompok. Ya, betul sekali Farisa. Keyakinan kelas kita adalah kita harus saling bekerja sama. Menurut Farisa, apakah bekerja sama itu penting? Iya, Bu, kerjasama sangat penting karena kerjasama pekerjaan menjadi lebih ringan.
Untuk bisa bekerja sama di dalam kelompok, menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Saya harus mengikuti peraturan yang sudah disepakati oleh kelompok saya. Dengan melaksanakan apa yang sudah disepakati dengan kelompok, maka pekerjaan kelompok akan menjadi cepat selesai, bukan? Apakah itu sangat menguntungkan? Ya Bu, kedepannya saya akan menjadi orang yang lebih baik dan menepati aturan-aturan yang sudah disepakati oleh kelompok. Naomi, tadi kamu melakukan apa pada Farisa? Saya kesal banget Bu, jadi saya merebut hatinya Farisa Bu. Ya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Menurutmu, apa alasanmu mengambil HP milik Farisa? Karena saya kesal aja Bu, soalnya orang lain lagi pada kerja kelompok tapi dia malah kasihkan main game Bu. Ya, kalau ibu jadi Naomi sebagai ketua kelompok, pasti ibu juga akan kesal. Perbuatan yang seperti itu bukan Naomi saja yang pernah melakukan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menurut Naomi, apakah merebut HP Farisa itu adalah suatu perbuatan yang baik? Tentu saja tidak Bu, seharusnya saya bicara baik-baik kepada Farisa. Tindakan kamu merebut HP Farisa, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tentu saja tidak Bu, soalnya keyakinan kelas kita seharusnya menghargai orang lain Bu. Betul sekali Naomi. Keyakinan kelas kita adalah kita harus saling menghargai. Menurut Naomi, pentingkah menjadi orang yang bisa menghargai orang lain? Penting sekali Bu, karena saya bisa menghargai orang lain sehingga orang lain bisa menghargai saya. Ya, kalau begitu masalahnya sudah selesai ya. Kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita yakini. Dan semoga kita bisa menjalaninya ya. Baik, bisa kalian saling bermaafan? Aku minta maaf ya. Maaf Bu. Kasus 2. Nindya sering sekali datang terlambat. Ketika pembelajaran sudah dimulai, Nindya baru datang. Terkadang kedatangan Nindya mengganggu proses pembelajaran. Tak hanya itu, Nindya juga tertinggal dalam memahami materi, sehingga mendapatkan nilai yang kurang baik. Bagaimana kemudian guru menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dapat disimak melalui video berikut ini. Telinga bagian luar terdiri dari... Oke Nindya, silakan duduk, nanti jam istirahat kita bicara ya. Ya. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, kemudian lubang telinga. Baik anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Silakan kalian istirahat dulu. Nindya, boleh ibu bicara dengan Nindya sebentar? Bawa makanan dong. Sehingga kamu sering terlambat. Lalu bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat lagi? Mungkin saya tidurnya harus lebih awal agar tidak terlambat lagi ke sekolahnya. Menurut Nindya, jika anak yang terlambat itu baik atau tidak? Sebenarnya tidak baik Bu, Kenapa tidak baik? karena ibu guru sudah memberikan jadwal jam yang diberikannya, tapi ada siswa yang terlambat. Ya, lalu menurut Nindya, kita harus jadi siswa yang seperti apa? Yang lebih awal masuk kelasnya dan tidak terlambat karena jadwal yang ibu guru berikan sudah lebih dari jam. Nindya, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kita harus datang lebih awal Bu, Ya, datang lebih awal, artinya kita harus menjadi orang yang... yang lebih disiplin selamanya. Iya, kamu ingin tidak menjadi orang yang seperti itu? Ingin Bu, Apa manfaatnya menjadi orang yang disiplin dan tepat waktu? manfaatnya kita akan lebih mengetahui apa yang telah diberikan oleh guru. Nindya ingin menjadi orang yang seperti itu? Ingin Bu, Nindya mau memperbaiki masalah ini supaya Nindya tidak terlambat lagi? Maka mulai besok Nindya harus apa? harus datang lebih awal agar
Iya, supaya datang lebih awal, Nindya harus tidur lebih awal. iya. Semoga Nindya bisa mempraktekannya ya, dan besok tidak terlambat lagi. Demikianlah contoh-contoh penerapan segitiga restitusi untuk menjadikan siswa memiliki kemandirian dan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Terima kasih.